Ya, ya untuk awali kegiatan pada malam hari ini, silahkan Ibu Sasmita untuk memulainya. Ya, baiklah. Terima kasih. Selamat malam, Pak Supriyanto. Ya, selamat malam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini, malam ini? Iya, alhamdulillah malam ini kabar saya baik-baik saja Ibu. Oke, terima kasih banyak. Cuman sedikit khawatir saja Ibu tentang anak-anak saya di sekolah. Mereka nampaknya semakin nakal di belakangan ini. Oh, gitu Pak Supri. Bisa tidak Pak Supri kasih gambaran sepintas tentang permasalahan yang mungkin melibatkan siswa yang Pak Supri sebutkan tadi? Iya Bu Sasmita, di sini tuh anak-anak sering kali berkelahi di dalam kelas dan juga tidak mendengarkan saya di saat saya memberikan materi maupun melakukan praktek di lapangan. Jadi nampaknya memang agak sulit diatur satunya siswa ini Bu. Oh, begitu rupanya. Ini tentu merupakan tantangan yang kompleks ya, yang Kak Supri bisa rasakan sebagai seorang guru. Ya, tentunya Kak Supri juga bisa mendapatkan tentunya hal-hal yang perlu eh, menjadi permasalahan yang sangat signifikan terhadap siswa. Mungkin tantangan-tantangan apa saja yang bisa Pak Supri rasakan atau hadapi dalam menghadapi siswa seperti itu? Iya Ibu Sasmita, tantangannya memang cukup banyak bagi saya sebagai guru karena dalam hal ini kaitan mengatasi siswa yang memang benar-benar sulit diatur itu sementara ini memang saya kebingungan Bu Sasmita. Jadi langkah yang harus saya tempuh pun itu mengalami jalan buntu bagi saya karena sudah berulang kali saya ingatkan. Namun dalam hal ini anak-anak itu tidak pernah merespon sama sekali. Oh iya Pak Supri, apakah hal ini sudah pernah Pak Supri bicarakan dengan teman sejawat atau dengan guru yang berada di sekolah juga yang bersama dengan Pak Supri? Ya, karena permasalahan ini kalau dilihat memang bukan hanya kepada Pak Supri saja, tentunya akan berulang pada guru-guru lain. Ya, apakah memang hal ini sudah pernah dibicarakan atau guru-guru ini sama menghadapi persoalan seperti Pak Supri yang Pak Supri rasakan ini? Kira-kira bagaimana itu Pak Supri? Ya, benar sekali Bu. Memang selama ini juga saya juga pernah hal ini saya sampaikan dengan rekan sejawat terutama guru. Namun dalam hal ini mereka pun katakan mengalami hal yang sama. Jadi di saat mereka itu 1-2 kali mengingatkan anak tersebut, tapi ya seringnya itu selalu saja membuat ulah gitu. Jadi termasuk wali kelasnya pun itu mereka sangat kurang kurang meyakinkan untuk anak itu bisa berbuat lebih baik lagi gitu. Sehingga saya juga merasa bingung gitu, untuk mengatasinya tersebut. Karena apa? Dari pihak rekan wali kelasnya pun itu mengalami hal yang sama. Iya, kalau dilihat dalam hal ini permasalahan yang ada terhadap siswa dari Pak Supri itu sendiri adalah ya ini coba kita pahami bersama bahwa ya tentunya kita sebagai guru juga bukan hanya
mengajar, tetapi banyak persoalan-persoalan apalagi yang bersentuhan langsung dengan siswa ya. Tentunya mari kita fokuskan perhatian kita terhadap perilaku anak yang tentunya menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Ini apa memang Pak Supri tahu hal pemicu apa yang bisa membuat perilaku siswa seperti itu? Ataukah ada hal-hal yang memang sebagai dasar bahwa ada pemicunya sehingganya perilaku siswa ya bisa dikatakan seperti itu yang sangat menjadi persoalan atau permasalahan yang Pak Supri rasakan. Bagaimana Ya, kira-kira? saya sih belum yakin Ibu, hanya menurut informasi yang saya terima dari rekan-rekan mereka, itu rupanya mereka itu ada permasalahan dengan orang tuanya di rumah, atau mungkin permasalahan yang terjadi di keluarga, namun dalam hal ini dilampiaskan di sekolah. Itu menurut informasi, hanya hal ini juga saya belum yakin. Namun di situ saya mulai menggali permasalahan sedikit demi sedikit, yang sumber-sumber itu saya mulai tampung itu. Iya, cukup bagus juga tindakan awal yang Pak Supri lakukan ya. Kalau kita melihat tentunya ini sangat berkaitan juga dengan faktor keluarga ya, peristiwa keluarga, karena ini akan berdampak pada perilaku anak. Kira-kira kalau kita lihat seperti itu, apakah memang Pak Supri sudah menelusuri terhadap hal demikian kepada keluarga, atau hanya sebatas wacana saja di sekolah, di kalangan guru saja? Ya, benar sekali Ibu Susmita. Jadi untuk penelusuran yang lebih detail hingga ke keluarga atau ke orang tua anak itu memang belum pernah saya lakukan. Namun dalam hal ini saya sudah pernah mengkomunikasikan dengan Dewan Guru beserta wali kelasnya. Di situ itu rupanya mereka juga mengalami hal yang sama seperti saya. Namun di sisi lain itu di saat saya menggunakan cara yang saya tempuh untuk mengingatkan peserta didik saya itu rupanya dari rekan guru, terutama wali kelas itu mempunyai cara yang berbeda dengan apa yang sudah saya lakukan. Ya, betul sekali Pak Supri. Jadi bagaimana kita sebagai seorang guru juga harus memahami latar belakang keluarga dari siswa tersebut, atau bisa memahami latar belakang siswa tersebut, karena ini sangat berkenaan dengan perilaku dari siswa. Kalau dilihat dari permasalahan yang ada, apakah memang kalau di sini, apakah memang benar-benar Pak Supri ini pernah duduk bersama dengan siswa dalam hal membicarakan permasalahan dari hati ke hati, ataukah mungkin Pak Supri bisa tahu kesulitan apa yang mereka hadapi? Biasanya siswa kan curhat pada gurunya, atau mendekatkan diri terhadap gurunya, cari perhatian kepada gurunya. Jadi di momen ini tentunya kita membuka peluang curhat kepada mereka. Kira-kira dari curhat itu Pak Supri sudah menggali informasi dari siswa, atau seperti apa yang Pak Supri lakukan, trik seperti apa? Iya, benar sekali Bu Sasmita. Di sini memang anak itu pernah saya mediasi. Setelah saya analisa dari masalah yang mereka hadapi, memang cukup lumayan sih. Artinya permasalahan itu sumber fokusnya itu memang dari pihak keluarga. Kenapa saya katakan demikian? Karena dari hasil tugas-tugas yang saya berikan,
itu pun tidak ada salah satu yang dikerja. Nah, disitulah saya mulai yakin bahwa memang pemantauan dari orang tua itu sendiri sangat kurang, sehingga anak itu dampak yang terjadi dia selalu melampiaskan di sekolah itu sendiri atau dengan rekan-rekannya sendiri. Itu sebenarnya Bu Sasmita permasalahannya kalau saya gali dari anak tersebut gitu. Ya, jadi kalau dilihat dari apa yang Pak Supri lakukan, ya tentunya ini baru rancangan ya dari Pak Supri itu sendiri, bagaimana mendekatkan diri terhadap siswa, hal-hal yang perlu kita tingkatkan sebagai seorang guru. Tentunya langkah awal adalah bagaimana kita merangkul dan bisa menuntun mereka dan bisa berbagi cerita dengan mereka. Tentunya lewat berbicara dengan mereka, salah satu langkah awal yang baik. Memberikan ruang bagi mereka untuk berbicara juga cukup bagus. Tentunya dari perasaan mereka kita bisa tahu bagaimana mereka mendapatkan kesulitan, bagaimana kita dapat membantu dan memahami sumber stres atau kekhawatiran yang mungkin mereka alami. Ya, itu semuanya sudah tanggung jawab kita sebagai seorang guru, bagaimana kita mengarahkan, menuntun siswa, membuat mereka sangat senang, dan tentunya mereka juga sangat senang kepada kita. Nah, kira-kira hal yang mana yang Pak Supri sudah mencoba lakukan terhadap siswa tersebut? Iya. Untuk memediasi sudah pernah saya lakukan itu. Menggali permasalahan dengan cara yang lebih mendekat ke siswa. Dalam hal ini saya selalu ajak bermain sambil saya gali permasalahan apa sebenarnya yang mereka alami. Itu juga pernah saya lakukan. Hanya di sisi lain juga di saat mereka mendapat tekanan dari pihak guru lain itu rupanya dia kambuh lagi. Nah, di situ yang menjadi beban bagi saya, sehingga bagaimana cara mengatasi siswa yang lebih bagus lagi sampai sekarang ini saya terasa masih sulit gitu itu. Iya, tentunya kalau lihat dari sekarang ya apa yang perlu harus kita lakukan, tentunya pendekatan terhadap siswa itu yang seperti Pak Supri sampaikan itu sudah cukup bagus ya. Selain itu kita mungkin perlu mempertimbangkan apakah ada kebutuhan khusus yang perlu diperhatikan ataukah mereka memerlukan dukungan tambahan dari sekolah. Tentunya adalah pendekatan kita terhadap siswa. Yang saya tekankan supaya jangan ragu untuk berbicara dengan guru, tentunya dengan Pak Kepala Sekolah juga, supaya hal ini juga bisa menjadi permasalahan yang bersama-sama ditanggung dan bersama-sama dipecahkan, carikan baik dari teman, kepala sekolah, karena hal ini terbuka dengan pimpinan sebagai kepala sekolah. Begitu barangkali kalau menurut saya Pak Supriya. Nah, dan kalau yang kita lihat dari Pak Supri itu sendiri, apakah memang hal ini sudah dikomunikasikan atau bagaimana Pak Supri? Ya, itu tadi saya sangat berterima kasih kepada Ibu Sasmita. Memang langkah untuk berkomunikasi ke Pak Kepala Sekolah dengan wali murid itu sendiri itu memang belum pernah saya lakukan. Sehingga mudah-mudahan setelah ini nanti cara yang Ibu Sasmita berikan kepada saya akan tindak lanjuti untuk mewujudkan siswa itu memang betul-betul bisa berbuat atau mempunyai perbuatan yang lebih baik lagi.
Ya, tentunya saya sangat yakin dengan Pak Supri, apalagi Pak Supri bisa menggerakkan atau bisa memberikan sumbangsi pemikiran terhadap teman-teman Pak Supri yang berada di sekolah, dan saya yakin dengan mengkomunikasikan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi dengan teman sejawat, dengan rekan sejawat, dengan guru lain, dan pimpinan, tentunya kita bisa secara bersama-sama dapat memecahkan dan bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Artinya kita selalu terbuka, ya, dan bisa lebih mendapatkan pemahaman yang sangat mendalam. Tentunya dapat menemukan solusi bersama. Ya, itu tadi, jangan ragu untuk memberitahu bagaimana sebenarnya perkembangan-perkembangan terhadap peserta didik, ya. Nah, hal ini tentunya dapat dikomunikasikan dengan sebaik mungkin, dan saya mengharapkan tentunya dari perbincangan kita hari ini, ya, tentu akan ada perkembangan selanjutnya dari apa yang sudah kita bicarakan bersama dari permasalahan Pak Supri. Insya Allah bisa Pak Supri bisa bekerja sama dengan rekan sejawat dan guru serta kepala sekolah untuk memecahkan atau mendapatkan solusi yang terbaik dalam mengatasi permasalahan siswa. Itu barangkali dari saya. Dan kira-kira Pak Supri bisa di akhir pembicaraan kita ini bisa memberikan suatu kesimpulan. Iya, saya sangat berterima kasih Bu Sasmita atas segala bentuk motivasi yang diberikan, apa yang sudah Ibu Sasmita akan coba untuk saya laksanakan. Dan saya akan secepatnya menemui Bapak Kepala Sekolah dan juga kita akan memediasi orang tua siswa tersebut. Jadi barangkali itu Ibu Sasmita, saya sangat ucapkan banyak terima kasih. Iya, terima kasih juga Pak Supri. Nanti kita lanjutkan dan melihat perkembangan dari Pak Supri. Insya Allah kita komunikasikan selanjutnya kembali. Terima kasih Pak Supri untuk pertemuan hari ini, dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya sesi dua itu Sasmita. Ya. Kita langsung saja ya. Ya. Selamat malam Ibu. Bagaimana kabarnya? Ya, malam juga Pak Supri. Alhamdulillah kabar baik hari ini. Iya. Jadi apa yang bisa saya bantu hari ini Bu Sasmita? Begini Pak Supri, tentunya Pak Supri dengan saya tentu ada berbagai persoalan yang ingin saya ceritakan ke Pak Supri terkait permasalahan saya. Saya ingin di sekolah saya dalam proses pembelajaran ini dapat meningkatkan, saya bisa meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas pada saat pembelajaran berlangsung. Karena gambaran yang terjadi dari permasalahan ini, ya, pada saat pembelajaran berlangsung biasanya banyak siswa yang ini selalu ribut, mencari perhatian, ada-ada saja permasalahan, sehingganya pada saat proses pembelajaran berlangsung itu ya tidak kondusif karena berbagai kejadian yang terjadi yang dapat dialami pada saat proses kegiatan belajar berlangsung. Dikarenakan ada beberapa siswa yang memang ini saya sendiri biasanya kewalahan, sehingganya kalau saya ya saya katakan ini menjadi persoalan dan menjadi permasalahan saya. Kira-kira seperti apa yang harus saya lakukan Pak Supri? Iya, bagus sekali Bu Sasmita. Nah, sekarang Ibu, kira-kira sebelum saya melanjut ke pertanyaan Ibu, di sini apa sebenarnya tujuan
Ibu dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Iya. Begini Pak Supri, saya ingin sekali menciptakan kelas yang sangat kondusif dan sangat menyenangkan bagi siswa. Karena kalau dulu ya sering saya lakukan itu biasanya ya tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Sehingganya saya memang benar-benar ingin ya menerapkan apa yang seharusnya yang bisa diterapkan dan bisa menyenangkan siswa, bisa menarik perhatian dalam proses pembelajaran, bisa menarik perhatian siswa terhadap apa yang saya sampaikan atau terhadap apa yang saya ajarkan pada saat itu. Begitu Pak Supri. Iya, lanjut Bu Sasmita, apa yang menjadi tantangan Ibu untuk mencapai tujuan tersebut kira-kira? Iya, begini. Saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, mulai dari metode yang saya terapkan dalam proses pembelajaran, ada yang diskusi, ada yang metode ya di sini pakai PJBL, tentunya ada beberapa tahapan yang perlu siswa itu ikuti, tetapi masih juga hal tersebut masih berulang kali siswa lakukan, yaitu bermain semau mereka saja ini. Tetapi ada siswa yang tidak terlibat, ada, tetapi sebagian besar siswa kalau sudah disuruh, sudah artinya siswa sama-sama kalau sudah diusilin, ya tentunya ada yang suka diusilin, ada yang tidak, jadilah ribut. Nah, inilah yang saya sudah mencoba lakukan, pendekatan dengan siswa, menegur dengan siswa. Nah, metode yang sudah saya lakukan adalah beberapa penerapan metode pembelajaran, tetapi belum ada yang memang benar-benar sangat efektif buat saya. Jadi saya berbagi dengan Pak Supri ini untuk mencari kira-kira apa yang bisa saya lakukan ya. Iya, jadi kita sama-sama belajar kita sehingga juga kita perlu memahami penyebab siswa saat pelajaran berlangsung. Apakah mereka tidak memahami materi pelajaran atau karena mereka merasa bosan, dan apakah karena mereka ingin menarik perhatian? Jadi hal ini memang harus kita gali dalam. Jadi kita memang perlu memberikan kita juga Halo Pak Supri. Tidak didengar suaranya? Ya. Iya. Jadi menurut saya sudah. Jadi kita memang perlu memahami. Jadi yang suka berbicara tersebut, ya, apakah karena mereka tidak memahami materinya Ibu Sasmita, ataukah mereka merasa bosan, atau karena mereka ingin menarik perhatian? Ya, jadi hal ini memang kita harus betul-betul pahami. Gitu. Jadi jika demikian Ibu Sasmita, kita memang perlu memberikan penjelasan yang lebih menarik kepada siswa. Nah, kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswi kita itu tidak merasa bosan. Menurut saya begitu kita minta. Iya Pak, memang seharusnya seperti itu ya, supaya tentunya ada berbagai strategi dan yang perlu kita siasati dengan baik supaya siswa dapat mengikuti
pembelajaran tentunya dengan hati yang senang. Ya, terima kasih atas saran dari Pak Supri. Iya, namun demikian Ibu Sasmita, kita juga perlu memberikan penguatan yang positif pada siswa yang tidak berbicara. Kita bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam dan mendengarkan pelajaran kita. Nah, jadi kira-kira bagaimana Ibu? Apakah sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Ibu lakukan? Ya, kalau dilihat dari strategi, tentunya strategi yang saya lakukan, ya, pertama-tama yang dilihat di sini, saya tentunya dapat memahami kan penyebab siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung, selanjutnya ataukah mereka sangat bosan. Ya, tentunya ini juga perlu saya perhatikan. Dan selain metode yang tadi kita sudah bicarakan, tentunya rasa senang dan rasa suka itu yang perlu juga saya lihat dari siswa pada saat mengikuti pembelajaran, apakah memang strategi dari pembelajaran ini sangat menarik ataukah tidak. Tentunya ya itu yang saya juga akan perhatikan sebaik mungkin, dan bagaimana strategi-strategi yang akan saya berikan tentunya supaya ya siswa tidak akan ribut dalam kelas, dalam pembelajaran. Saya pikir karena mereka tidak bisa memahami ya materi pembelajaran tentang itu, karena beberapa metode-metode ataupun strategi yang saya terapkan. Tentunya ini juga menjadi pemicu bagi siswa sehingga siswa ribut barangkali ya, seperti itu. Ya, demikian. Baik Ibu Sasmita, saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini. Kami Ibu Sasmita implementasikan strategi tersebut dan beritahu saya hasilnya kalau memang sudah perkembangan nanti. Sasmita, ya, terima kasih Ibu Sasmita atas pembicaraannya kita pada malam hari ini. Ya, kira-kira menurut kita bagaimana? Iya. Terima kasih Pak Supri atas masukan, saran, dan akan saya implementasikan dan realisasikan nanti saran dari Pak Supri, sehingganya saya juga bisa melihat perkembangan apakah memang dengan saran tadi bisa akan menjadi pembelajaran bagi siswa nantinya supaya tidak lagi ribut dalam kelas pada saat proses pembelajaran berlangsung. Ya, terima kasih. Selamat malam Ibu Sasmita. Ya, malam juga. Sekarang kita mau masuk ke boleh agak suaranya. Iya. Jadi Ibu Sasmita, di sini saya mau refleksi dari kegiatan pada malam ini.